Nah, Ya. lanjutin lagi dong ceritanya tadi seru banget. Oh, oke. Jadi ceritanya tadi sampai aku sedang dalam adaptasi ya. Iya, jadi mau ceritanya nih, nanti kan aku udah ke Bandung, kecepetan. Ternyata kamu masih di Jakarta. Iya, ya nggak apa-apa. Jadi sekarang mulai lagi ya, Jakarta Iya, dulu. lanjut lagi di Jakarta ya. Jakarta. Kita, berarti itu aku lagi praktek, Nak. Iya, Praktek setahun. praktek setahun. Nah, ayo dari situ deh. Ya, jadi dari masa itu aku kan harus adaptasi dengan anak yang memang aku kan belajar tuh ya psikologi perkembangan, aku belajar kepribadian gitu kan. Jadi aku pengen praktekin tuh ke anak pertama. Jadi mempelajari dan mengamati pertumbuhan perkembangan anak ini gitu kan. Ilmu di STTRI Ilmu, bagus-bagus ya, bagus-bagus ya, Nak ya. Seru jadinya. Seru aja. Ya seru kan karena memang betul gitu loh. Tapi kadang apa yang menjadi satu ideal itu ya, suatu pengetahuan, kita tuh kayak ada di sini. Sehingga untuk mencapai ke sini, saya tuh perlu berjuang gitu kan, berjuang bersama Tuhan ya, dengan lutut gitu kan. Ya maksudnya juga nggak gampang gitu loh ngurus anak satu juga gitu kan, karena saya juga ingin yang ideal itu terjadi di dalam kehidupan anak ini begitu. Nah terus di lain sisi ada juga tuntutan untuk join di dalam pelayanan di gereja. Nah jadi bagiku itu apa ya, aku nggak seneng gitu, Berat nggak seneng, lah ya. berat, Gitu ya. berat. Jadi bagiku kenapa sih gitu? Apa sih yang ada di perasaan kamu Dan saat juga itu, Nak? sebenarnya idealnya yang aku rasa itu harusnya kan seorang suami itu menjadi ayah yang family man gitu kan, yang ada di rumah juga, yang bisa memperhatikan keluarganya gitu, bermain sama anak. Dan tapi di situasi waktu itu kamu kan sibuk gitu, karena aku tahu bahwa kamu pun lagi berjuang menjadi hamba Tuhan kan, dalam pelayanan pasti adaptasi juga. Gini, Nak, lagi berjuang, belajar menjadi hamba Tuhan yang baik. Gitu. Nah itu ya pastinya. Jadi tuntutanku juga di rumah untuk kamu bisa memenuhinya itu juga pasti berat buat kamu gitu kan. Nah tapi di lain sisi aku merasa jadi kayak tertatih-tatih mengikuti pelayanan di gereja juga gitu, ikut ini dan itu gitu kan. Di lain sisi juga ya aku juga merasa bukan panggilanku gitu kan, melayani di gereja waktu itu kan. Aku kan panggilannya menjadi istri seorang penolong, pemelihara kehidupan. Jadi di rumah aja gitu kan, ngurusin rumah, gedein anak yang bener, make sure rumah itu homey gitu kan, supaya anak juga bertumbuhnya dalam keadaan yang kondusif kan, sehat, secara personality matang gitu loh, semuanya dia bisa sesuai dengan fase-fasenya. Dan di lain sisi juga ya pergumulan itu berat gitu. Karena aku juga bukan mami yang ideal. Aku juga bergumul pada diriku sendiri gitu. Kok gue nggak bisa ya gitu kan. Jadi banyak pergumulan gitu. Kadang-kadang kan anak nggak mau makan aja bisa marah, kesel gitu kan, khawatir. Nanti dia sakit gimana? Terus marah. Susah bener sih kasih makan aja gitu kan. Terus tidurnya masih berantakan jamnya. Jadi itu semua kan bikin pusing gitu kan. Nah jadi dalam pergumulan-pergumulan ini aku tuh merasa ya berat juga sih menjadi itu seorang. Itu juga nggak ada helper lagi kan, Nak? Nggak ada, semua kerjain sendiri. Nah, aku sibuk pelayanan ya, Nak? Iya, masak, siapin sayur. Masak juga baru itu kan baru belajar, namanya juga baru menikah. Belum banyak ilmu, belum banyak resep di dalam pikiran gitu kan. Iya, tiap hari masak telur kan, Nak? Gampang lah kalau telur. Telur mata sapi, telur rebus, telur dadar. Nanti kamu bosen. Ya terus. Iya, jadi di masa itu aku meminta kamu tuh untuk juga, ayolah be a father gitu kan. Aku juga punya trauma di mana ada pernah dengar gitu waktu aku pemuda, seorang hamba Tuhan besar, dia berkhotbah, dia bilang dia merasa sedih karena anaknya bilang ke dia gini, papa mah sibuk untuk orang lain tapi nggak pernah ada buat keluarga. Nah bagiku, aku nggak mau punya suami model begitu gitu kan. Maka di masa-masa itu pergumulan-pergumulan ini berusaha untuk menyesuaikan dan menstabilisasi kehidupan itu masih berat banget gitu. Nah bagaimana aku coping gitu loh dengan masalah ini gitu kan. Bagaimana aku bisa menang dari masalah ini.
Nah itu periode di awal pernikahan kita itu. Ya aku berusaha aja gitu kan, kita juga melayani bersama juga toh di masa-masa itu. Iya. Jadi di masa itu kita juga siaran di radio. Iya, tahun 2004. RPK Iya, ya. ingat nggak? Di Kita Jakarta. tuh siarannya kan jam 11 malam. Si Josten kan masih kecil. Iya. Dia waktu itu umurnya setahun lebih. Kita taruh di PMI kan ya, Nak? Iya, di rumah mami. Iya. PMI itu Pondok apa, Nak? Mertua Indah. Pondok Mertua Indah ya. Iya, indah memang. Iya, jadi Makanannya terjamin. jam 9 malam kita taruh si Josten. Nah, siarannya jam 11. Kita persiapan dulu ya, Nak, ya? Persiapan, jadi berangkat dari jam 10, setengah 10 gitu kan, bawa Josten dulu ke PMI, terus kemudian kita cari tempat untuk persiapan. Iya. Nah, habis itu baru siaran jam 11 ya? Selesai jam 12. 12 malam Jam 12 malam keliling ada di jalanan ya kita ya. Iya, Luar terus biasa. pulang ambil Josten kan. Pulang jemput lagi, dia sudah tidur, Udah kita jam gotong. 1. Terus baru pulang ke rumah kita ya. Lumayan ya, Nah, saat itu ya. Iya, jadi ya perjuangan kan di masa-masa itu sebenarnya. Tapi kamu senang gak sih, Nak, saat itu? Nah itu antara senang dan tidak, karena kan memang terseret-seret, makanya saya bilang kan, karena di masa itu saya tahu panggilan saya, yaitu menjadi istri penolong, pemelihara kehidupan, sehingga aku ingin tuh sebenarnya menjadi penolong yang baik lah, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu kan. Kalau memang Tuhan panggil suami menjadi hamba Tuhan, ya aku, suami minta apa ya aku mau coba untuk penuhin itu gitu loh. Jadi aku berusaha. Toh aku juga udah belajar memperlengkapi diri kan. Jadi aku juga punya apa yang bisa dibagikan gitu. Jadi di masa itu kita tetap kan brainstorming bersama untuk bahan-bahan yang akan disampaikan. Udah gitu. jadi buku loh, Nak, sekarang. Iya, Garam Terang Bagi Keluarga. Buat yang mau e-booksnya nanti tinggal di link aja ya. Iya, itu link di bawah. sekarang kan buku itu juga jadi satu bahan bagi kelas Stronger Married-nya kita kan. Iya. Bahwa di dalam tugasnya para pasutri, mereka kan harus mereview bab 1. Betul. God as the foundation of marriage. Iya, dan buku ini juga banyak dipakai di sekolah-sekolah kan. Iya. Untuk belajar banyak keluarga-keluarga itu banyak yang belajar dari situ. Cukup banyak gereja itu jadi ini, Nak, buku buat pemuritan pasutri. Iya, buku panduan juga. Gitu. Ya banyak memberkati lah, walaupun itu dengan susah payah. Dikerjakan dengan tangis air mata dan beban berat. Kalau sekarang kita ketawa aja ya, Nak, ya. Iya, itu kan masa yang berat. Jadi waktu itu memang itu adalah usaha saya untuk memainkan role gitu kan, sesuai dengan panggilan. Tapi dibilang happy ya nggak juga gitu, karena merasa masih ditarik gitu kan. Diseret-seret ya? Diseret-seret. Saya rasa kamu juga merasa gitu kan hal tersebut. Iya, gitu. Leana suka lebih banyak sendunya. Sendu. Ketimbang happy-nya ya waktu itu ya kayaknya iya, sih. sendu pergumulan karena kan. Jadi memang masa itu bukan masa yang gampang. Nah itu chapter pertama. Chapter pertama. Jadi kita mau udahan dulu nih. Udahan dulu kali ya. Udah. Nanti kan intinya di dalam chapter pertama itu kalau aku rasa kamu memahami secara paradigma bahwa kamu adalah penolong yang sepadan bagi aku. Cuman untuk memenuhi hal tersebut kamu merasa masih tertatih-tatih gitu. Betul ya? Betul banget. Tetapi kalau bagi aku sih aku thank you ya udah ditemenin. Iya, karena aku percaya sebenarnya dari Amos 3 ayat 3 itu ya, berjalankah dua orang bersama jikalau mereka belum berjanji. Oh iya. Nah kita kan sudah berjanji, janji menikah, janji pernikahan kita itu loh. Iya, luar biasa loh. Dan waktu menikah itu juga diberkati dan dibilangkan sama pendeta Yakub ya waktu itu ya, kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, jadi kan itu suatu encouragement juga gitu. Betul. Kita udahan dulu ya. Nanti kita lanjutin chapter 2. Chapter 2 next season. Dadah. Yeah.